bertahan. Oke, Pan. Udah berhasil diamankan kali ini. Berhasil dapatkan Blue Buffet tanpa ada mengganggu. Tapi ternyata Wokoko udah kembali hadir. Dan lihat Wokoko bakal coba dipasangkan saat langsung ada reverse time. Dan Wokoko karena tumbang lagi. Tapi Ayam Jago membakar burungnya kali ini. Jadi burung bakar dari mid lane. Sedangkan Sans berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Yes, dan kayaknya buffnya lebih diamankan oleh seorang Khalid. Khalidnya ya secure dan sudah diambil sama giginya. Juga ini ya, yang aku bilang kok Jadi midnya itu untuk nge-cover hyper carry-nya dengan baik. benar. Tapi balik lagi, harus side-nya juga kuat. Wah, aku tahu banget. Ada beberapa pro player dan juga analisator aja. Oke, kita bakal lihat dulu. Tapi sebelum itu, di arah bottom lane Analisator kan. bakal dicoba memaksakan dapat 1 poin dari seorang Nicky yang stopable didapatkan oleh seorang Sans. Tapi itu udah level 4. Langsung masuk ke arah rumput, udah makan rumput. Tapi ternyata double kill didapatkan oleh seorang Sans. Di arah yang lain, Flicker masih diturunkan oleh seorang Ifrit. Yes, melanjutkan omongan Korte tadi, ada beberapa pro player yang mengatakan kayak untuk nge-cover atau nge-counter lebih tepatnya dari meta Digi itu memakai meta lama 1-2-2 dengan ada 2 hypercore di arah mid lane dan juga di arah bottom lane. Walaupun sebenarnya banyak yang bisa dilakukan oleh beberapa tim dan bahkan ini kalau ngomongin soal team fight yang terjadi antara Onyx dan juga Kifam kayaknya emang agak sedikit sulit juga, kewalahan juga nih lama-lama. Bener banget, bener banget. Sedangkan itu lihat Triannya seperempat darah terakhir dan masih bertengger di garis depan. Jadi frontliner para pemain dari tim King Fam. Mereka berhasil mendapatkan 7.300 dari Goldnya dan Ayam Jago langsung dijogetin oleh seorang Rasid. Lihat DJ Khalid on the floor berhasil mendapatkan poin tambahan lagi Bu Gordon. Yes, masih mencoba untuk farming saja, Sansnya masih level 5 sudah mulai kesusul dan kayaknya celengannya juga udah mulai pecah tadi dari seorang Sans. Udah ultimate juga dari giginya, benar digangguin terus sudah mati berapa kali? Sudah digigit 10 kali harusnya. Ini udah bilang ya untuk tabungannya sudah lebih dari 8 death yang diamankan oleh tim Onyx Sports Racing. Mau dapetin buff ya kah? Dan kayaknya entah kenapa ya, aku melihat untuk kalian gak terlalu atau Belum efektif, tapi ternyata ada PDS. Ada PDS di sana memberikan damage cukup besar dan anti-base berhasil mendapatkan tingginya. Burungnya kali ini terkena poin dan burungnya lagi dari sisi tim Onyx Esports harus diketok oleh Pak Mantosan Bu Gordon. Wow, ini benar-benar agak sedikit berbeda dan sangat jauh berbeda dari pemikiran orang banyak. Aku yakin banget dari Kingfam juga Onyx Esports melihat sekarang Onyx Esports lagi bertengger di atas kuat itu dan bahkan Kingfam yang aku bilang ini kalau misalkan Kingfam menang dengan strategi yang mereka punya, ini bakal menjadi season yang sangat luar biasa, sangat menarik banget. Benar-benar Goldnya sudah mulai disusul pelan-pelan dan bahkan dari hyper carry dari kedua tim udah beda 2 level ya, dari Doyok level 8, dari Sansem masih level 6. Tapi balik lagi, ini semua harus dibawa ke arah jangan terlalu late game karena berbahaya banget untuk seorang Sans ketika dia udah punya item yang sama dengan seorang Doi dan di sisi samping. Sansem udah capek banget sih. Yes, ganggu banget ya. Parah, ini udah benar-benar menurutku untuk early game-nya udah efektif banget yang dilakukan oleh Kingfam ID dengan meta Digi yang sekarang juga lagi populer dilakukan oleh beberapa tim, bahkan dari Sans yang kita tahu farmingannya yang selalu enak, ini benar-benar keganggu banget. Nanti match dapetin buff merahnya, Brian masih coba diganggu sama Wokokonya ini berkali-kali dan akhirnya benar-benar level 7 di menit ke-5, sedangkan Ayam Jago Doyok Seal udah mau level 9, tuh lihat Doyoknya. Still level 9, sedangkan itu Doyok juga benar-benar lebih dapetin pukulan yang banyak. Tapi Doyok, walaupun hanya dapetin 2 poin kill, Doyok parkingannya nggak terhentikan Bu Gordon. Lihat, dari segi network juga tidak berbeda jauh, padahal Wokoko masih mengganggu lagi. Sans kali ini harus benar-benar kesulitan. Sans menggunakan retribution, langsung menggunakan legend duet di arah mid lane, tapi ternyata Doyok terlalu sakit damage-nya. Apakah Doyok ditumbangkan? No, Rasi tidak ada satu buah badai pasir terhadap seorang Doyok. Dia mendapatkan kekuatannya dari seorang Cloud-nya mendapatkan power pick dari Cloud yang harus membutuhkan DAS terlebih dahulu dan kayaknya diambil kan? Diambil kayaknya sama Wokoko. Walaupun dapat poinnya lagi tapi ini benar-benar wah, ini harus at least minimal kalau misalkan Onyx Esports di menit 10 sampai 15 lah. Kalau misalkan mereka mau nahan lagi dan bisa balikin keadaannya. Dan dari Doyoknya juga harus menjaga konsisten pertandingannya, jangan sampai mati sia-sia. Udah saja.
lihat. Saat sudah nggak terlalu seperti di early game di bawah menit 6. Dan para pemain dari tim Onyx mereka tahu mereka udah punya power yang cukup kuat. Doyok terlalu perkasa, langsung ada Bane Basir dan Doyok berhasil menggunakan retribution dengan luar biasa. Hanya berubah menjadi serigala ganteng seperti Ranger emas. Dan dia langsung retribution mendapatkan itu saja untuk turtle-nya tanpa ada yang tumbang. Ini benar-benar bahaya. Bahkan lihat udah mulai ikut gold-goldnya. 18.900 gitu. Oke, tidak peduli. Walaupun giginya mati, lihat goldnya. Nggak nambah banyak. Giginya juga udah nggak berguna dalam artian tidak bisa memberikan gold yang banyak. Tapi Dan bahkan saatnya Sansnya hampir saja ada dipacul. Kali ini Digi masih hidup bisa kelar selamat. sih. Diginya apakah bakal ada true damage dari seorang Digi dan cabut dia. Sansnya masih bisa jatuh dengan mirror image sekarang belakang. Lihat Diginya dikandangin bosku, nggak boleh pulang. Sedangkan para pemain dari tim Geekfam benar-benar perkasa di area Lihat mid juga. game kali Wah. ini. Ini benar-benar definisi terganggu. Benar-benar terganggu banget. Dari tim Onyx Esports sama tim Geekfam. Ini Diginya benar-benar ngacauin rotasi dari Onyx. Farmingannya. Mau recall juga nggak bisa. Dihalangin, di cancel recallnya. Kalau misalkan lagi ngebump ada retribution. Dan bahkan daerah bottom lane-nya Doyok mendapatkan poin kill tambah lagi killing spree. Looking for double kill. Mendapatkan enggak, ternyata masih bisa menjadi human form. Dan akhirnya balik ke arah bus dan harus recall terlebih dahulu. Sedangkan itu di arah midlane lagi-lagi Wokoko mengganggu pergerakan dari Sun. Bung Gordon Udah kali nggak ini dapet godlike didapatkan, tapi Bung Gordon terus Bung Gordon sebagai hyper carry. Nggak dapat duit. Player hyper carry gimana ketika menjadi Ini- posisi Sun? Ini benar-benar harus menjaga emosinya sih. Gak boleh terlalu bangsa udah dilihat diganggu terus-menerus. Kalau emosi dia nggak stabil, benar-benar ke-trigger sama Diginya. Ini benar-benar hyper carry-nya nggak boleh terlalu mengurusi Digi. Kalau misalkan benar-benar terganggu, ke-trigger sama Diginya, udah susah. Untuk farmingnya susah, rotannya susah. Lihat yang dilakukan Suns di live di sebelah kanan bawah teman-teman. Iya, walaupun legendary, walaupun kill berjuta-juta, kalau misalkan dia tidak mendapatkan gold, tidak bisa rotasi, tetap aja ini akan sia-sia. Ya sia-sia, bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Geekfam kali ini benar-benar harus konsisten. Mereka nggak boleh melakukan 1-2 blunder karena bisa dibilang Suns walaupun kalah dari segi level oleh seorang Doyok, tapi Suns benar-benar masih mencoba untuk tryhard banget. Apakah Turtle kali ini Lihat bakal di gold diamankan? Kita bakal lihat dan Turtle diamankan oleh Suns. Tuh, gold dari Rogernya udah 7.000. Sedangkan dari goldnya, ya walaupun masih bisa dibilang ini udah mulai ngimbangin ya dari Sunsnya 6.000. Tapi benar diganggu banget. Punsnya masih bisa balik ke arah belakang. Dan coba untuk dapetin point kill, tapi masih bisa menjadi human form. Lagi-lagi. Alright. Dan absorb damage yang berhasil menyelamatkan seorang Doyok Yes. di arah mid lane sana. Dipin mengganggu sekali dengan hildanya. Lihat dipacul, langsung hilang burungnya. Rasi bakal mengganggu pergerakan dari seorang Ipin. Dipin masih bisa survive. Ini benar-benar kata Bung Kornet. Kalau misalnya side-nya kuat, Diginya bakal benar-benar kuat juga. Tapi langsung ada Paulin taruh ke arah mid lane. Dan Rasi dengan badai pasirnya mencoba berjoget. DJ Khalid on the floor. Gak ada damage tambahan. Malah Buca terpaksa dan Rasi unstoppable. Oleh seorang Doyok. Doyok masih mau lebih. Ternyata di sana langsung ada time journey kali ini. Rasi ngedep. Usap. Ini benar-benar, wah ini sih gokil sih. Ini bisa dibilang Wongkoko benar-benar berhasil untuk men-trigger pemain-pemain dari Onyx Esports, terutama dari Suns-nya. Ini benar-benar definisi terganggu banget yang aku bilang dari awal. Suns-nya nggak bisa farming, benar-benar takut banget. Bahkan ya, kalau misalkan kalian sadar walek-walekku yang ada di rumah, itu Suns-nya pun dia terpaksa pakai retri. Karena kalau dia nggak pakai retri, pasti banget early dia akan lebih susah lagi. Karena retrinya bakal diganggu lagi sama Diginya. Itu yang terjadi juga sama tim Evos kalau nggak salah. Diginya pakai retri, mau nggak mau. Dan kali ini lihat tingginya bakal diganggu, tapi hanya membuat para pemain dari tim Onyx Esports mereka keambil waktunya. Sedangkan Doyok masih bisa farming dengan nyaman, aman, tentram, damai tanpa adanya hambatan di jalan tol. Benar-benar. Dan ini aku nggak tahu juga kalau misalkan ngomongin soal strategi di feeder pun dari yang dilakukan di farm sekarang ini benar-benar Wongkokonya itu fokus terhadap Suns-nya. Benar-benar dia matiin pergerakan dari Suns-nya, farmingan dari Suns-nya, dan bahkan dari sini masih coba mendapatkan point kill. Udah ada letter counter, tapi lihat David Doyoknya sih udah enak banget, dia tinggal menunggu rasinya setelah kill harusnya kelar. Oke, Rasi bakal coba dipasang, bakal diamankan Chanta untuk seorang Rasi, tapi Shwan di arah belakang mencoba dikejar. Sun bakal one-fire, lalu ada blending duet sekarang seorang Doyok, ada Widow Danger dan Doyok mencoba one-fire situation dan one last hit. Diamankan oleh Digi dengan true damage-nya kali ini Bung Kornet. Benar, terlalu ingin mendapatkan point kill terhadap seorang Doyok yang belum
belum mati dan bisa bilang ini juga menjadi celengannya untuk Geek Farm ya. Dari Doyoke yang sudah nge-kill 6 dan menuju ke arah Lord belum menit 12. Tapi ini pertama kalinya aku lihat Onyx Esports akhirnya benar-benar di-push habis-habisan, di-press habis-habisan, anti-mage, pengen lethal counter kah? Masih ada retribution harusnya bisa diamankan. Dan ini dia Lordnya, diamankan oleh tim Geek Farm. Bapak Lord yang terhormat diamankan oleh Geek Farm. Kali Geek Farm perkasa sekali, lihat ayam jago. Wow, kok masih ada jersey. Gak ada badai pasir kali ini, lihat badai pasirnya dan burungnya lagi-lagi dibakar Bung Cornet. Kali ini Sheritor yang mengganggu banget pergerakan serangan di arah bottom lane. Dari seorang Doyok berhasil mendapatkan red buff dari seorang Sans dengan retributionnya. Ya sudah di-retribution, sudah diamankan saja dan Lordnya walaupun masih berwarna bukan berwarna janda. Memang sudah dapatkan dan seorang pokoknya nggak mau pulang. Dipancing lagi Sansya. Lihat Sansya berbahaya sekarang banget dan bahkan dia tidak bisa kabur. Ada reverse time dari Wokoku dan Sansya berkali-kali tertrigger dari early game dan bahkan sudah menit 12 dan dia melakukan kesalahan kecil yang ini bisa berakibat fatal karena di arah bawahnya sudah mulai di-split dan Lord di arah atasnya sudah mulai masuk pelan-pelan juga. Oh my god, ini bencana. Sedangkan itu para pemain dari tim Onyx Esports, mereka harus sabar menunggu saat untuk kembali ke lane of down. Tapi Lord yang terhormat gak menunggu apapun itu. Dia lebih fokus para pemain dari tim Geek Farm karena turret tier yang kedua dan berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah tidak bisa berbuat banyak Cornet. Apa yang harus mereka lakukan? Lihat goldnya sudah mulai jauh, pelan-pelan 41.000 sekarang dari tim Geek Farm, sedangkan dari Onyx masih 33. Dan seperti yang aku bilang ini juga balik lagi harus dari kesabaran hyper carry. Onyx Esports tidak boleh tertrigger, tidak boleh terlalu fokus terhadap giginya dan balik lagi ingin nyari first time. Dan dari Sans, kamu tidak punya Purify, tidak punya trigger, kamu tidak akan bisa get on your image kalau misalkan tarik bersama first time. Ini benar-benar hypercore ya, harus definisi treasure pastinya. Sabar, Oh my god. coba tahu. Jangan disebut juga ya. Sabar kan? Tapi nggak usah sebut angka sama merek ya. Para pemain dari tim Onyx Esports seperti kata Bung Cornet, tapi di sini juga bukan hanya Sans yang harus sabar, Doyok. Doyok terkadang kalau misalnya kita udah punya gold yang cukup tinggi, kita udah punya power yang cukup kuat, terkadang kayak Bung Cornet juga. Iya. Tapi justru di sini aku melihat Doyok itu mainnya sabar banget. Bahkan aku melihat dari tim bukan sabar lagi sih, lebih ke arah disiplin dari Geek Farm. Lihat, walaupun mereka dapetin Lord, mereka dapetin Lord yang belum berwarna kuning dan mereka tahu, oke, it's okay, gak dapetin inhibitor turretnya. Lihat, padahal di atas itu bisa dipaksain sebenarnya. Tapi mereka lebih milih untuk, oke, retreat dulu. Kita coba reset lagi, kita ulang lagi. Gak boleh terlalu maksain, karena satu kesalahan kecil aja ini bisa membalikkan keadaan dengan gampang sebenarnya. Apalagi Doyok ya, itu masih menjadi celengan. Lihat tuh, 601 ini benar-benar menuju ke arah gapai juga dari Doyoknya udah fat banget. Kalau misalkan dia pecah aja celengannya, wah, dan dari Onyx Esports ada yang beli Haji, ada yang Gimana? cuma di Ferrari. Benar juga, tapi kali ini Wongkok harus kembangin lagi. Tadi sudah dikeluarkan, para pemain dari tim Geek Farm harus sedikit bersabar. Ini harusnya udah memasuki menit yang ke-14 dan Wongkok udah mati 25 kali. Harusnya Wongkok udah getter sih. Udah nggak harus udah sendiri harus, ya. benar. Udah getter sih, dia udah harus bisa Tapi- team fight dibandingkan dia harus coba Yes. sendiri. Itu yang kita tahu kan, kalau misalnya ngomongin soal Digi, kayak udah menit segini harusnya udah lah cukup. Tapi kayaknya strategi yang dilakukan dari tim Geek Farm, bahkan dia sekarang banget sampai Ipin agak sedikit entah kenapa jadinya kepitekah atau agak sedikit ragu ya. Tapi masalahnya ini dua player yang hilang tuh. Udah 20 detik lagi Bapak terhormat muncul. Dan Diginya udah nggak boleh berada di garis depan lagi. Diginya udah harus bantu tim fight kali ini. Karena mereka sudah tidak ada Ipin. Satu-satunya orang yang mengincar ke arah belakang. Mengincar ke arah belakang. Ipin apapun yang terjadi dimanapun burung derian pergi itu bakal dikejar. Maksudnya burung parsa Ferry Barca. yang dipakai oleh seorang derian. Benar, yang lengkap loh, bahaya kalau nggak di dan jaga-jaga Indonesia itu luar biasa kreatif ya. Oke, sudah muncul ini Lord berwarna kuning di atas menit 12 pastinya, belum maksimal atributnya, belum di menit 18 dari teman-teman Onyx sudah sadar ada Wong Koko yang membuka visionnya dan mereka kayaknya menunggu untuk Ipinnya datang lagi, coba untuk dibajuin lagi skill and push-nya, coba untuk kecil saja sudah jadi ada flicker sampai menit 17 dari seorang Rasinya sampai ini sebenarnya kalau dari Cornet cuma satu ya Doyok ini shutdown ini bakal menjadi balik.
antara Doyok ya. Benar. Karena kita lihat juga bisa dibilang Doyok menggunakan retribution tapi masih ada time zone ingat dan Chad udah coba colek sedikit demi sedikit. Rashi udah ketahuan posisi di mana Rashi udah nggak punya flicker lagi nih. Rashi bakal bisa di take down kalau Rashi tertangkap. Reverse start telah dikeluarkan para pemain dari tim Onyx Esports. Mereka udah mulai melakukan flank coba untuk mendapatkan harassment di arah Lord dan semua sudah berkumpul. Ini bahaya, ini bencana. Siapapun yang terdapat wipe out ini bakal menjadi satu tim yang mendapatkan kerugian paling tinggi Bu Cornel. Masih ditahan, giginya mungkin akan tershutdown, masih ada satu bar, agak sedikit sia-sia juga, tidak langsung tershutdown. Dan ternyata di reset lagi, masih tidak mau terlalu mengambil resiko tampaknya. Kedisiplinan yang dilakukan dari tim King Farm lebih milih untuk menahan sedikit lagi dan melihat posisi dari teman-teman Onyx Esports. Dan tampaknya mereka mulai memukul mundur lagi, dimajuin lagi untuk minionnya. Dan mencoba untuk Lord lagi, sudah mau menit 18. Mongkoko dengan satu bar tersisa, tidak boleh mati sia-sia. Tenacious sudah mulai muncul, ada T-Max juga, ada lethal counter yang mungkin bisa langsung jalan-jalan ke Bajah Hajar. Dan tampaknya 2 kali di reset. Ini benar-benar Gila. ini disiplin Ini banget. bukan kick back dengan Al, tapi ternyata ada Shwan di garis depan sana. Adrian udah mencoba mundur dengan Ferry-nya, langsung ada Falling Star ke arah belakang. Shwan udah punya ultimate, tapi Wongkoko setengah darah dan dari Doyok lebih memilih mendapatkan peluang terlebih dahulu dan Ipin bakal coba untuk mengarah ke arah bottom lane ini semenjak masuknya Shwan, ini King Farm berubah sekali permainannya. Apakah itu ada efeknya bukan? Bahkan menurutku season 6 sih gokil sih. Benar-benar ini season yang bisa dibilang tim yang dari season-season sebelumnya tidak menunjukkan kemampuannya dengan sangat amat luar biasa, sangat amat baik. Tapi di season ini mereka bisa menunjukkan tariknya kalau kata Ranger. Benar banget. Tarik dari segala robot. Benar banget dan bukan itu aja kita lihat Shwan udah mulai ini darah putihnya udah cukup banyak. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka masih coba untuk mendorong minion sedikit demi sedikit di arah top lane. Lihat coba minion tapi ini bahaya banget untuk seorang Anti-Match kalau berhasil ditangkap ini bakal berbahaya banget. Lihat Doyok masih berada di garis depan, dia tahu Rashi bakal komit karena dia tapi lihat Anti-Match setengah darah, seperempat darah. Drian belum buka satu buah Vader yang serangga dasar, kalau coba untuk mengcover tapi masih ada flicker dari para pemain dari tim Onyx Esports. Dan Rashi juga sudah mulai muncul flickernya. Ini benar-benar 18:30 masih belum ada menunjukkan Lord yang di shutdown, diamankan oleh teman-teman dari tim King Farm. Masih mencoba untuk ditahan lagi, dicakar-cakar kembali lagi, dan bahkan dari Rasinya ada reverse time, tetapi milih untuk farming, dapat timbang merahnya. Dan daerah bawahnya Ipin juga sudah mulai untuk melakukan kira sini, mencoba untuk dihajar, mencoba untuk dikomit, tinggal menunggu retribution siapa yang akan mendapatkan Lordnya. Menunggu di sana dan Lordnya diamankan oleh seorang Alice. Gunja berhasil mendapatkan Lord di atas menit 17, di atas menit 18, dan bahkan dari sini tersisa 4 lawan 5 dan mereka lebih milih untuk mundur, di reset lagi. Oh Gila, my god, Boots permainan yang luar biasa dari seorang Boots berhasil mendapatkan satu buah Lord dengan baik kali ini. Lihat dari para pemain tim Onyx Esports kali ini berkesempatan untuk mendapatkan boost terhadap lane dari 3 arah yang berbeda. Sedangkan itu Ipinnya bakal coba invite di arah top lane, seorang ini mencoba mendapatkan seorang Boots tapi lihat sedotan darahnya isep mas isep dan langsung kabur kali ini dari seorang. Waduh, gila, ini yang menyebabkan teman-teman King Farm sangat amat ragu ketika dia masuk ke Lord Pit ya. Bahkan lihat pergerakan Doyoknya, lihatin fokus ke arah Doyoknya Walai. Dia benar-benar jaga posisinya dan dia menunggu untuk retry-nya tepat. Dan ternyata lethal counter juga dikomboin sama seorang Buds-nya. Itu berhasil untuk dapetin Lord-nya. Yes, padahal bisa dibilang atau counter juga bisa dapetin instan tapi ternyata Boots yang dapetin dengan Yes, cepat ya. benar-benar karena Ada udah sedikit terlalu terlambat juga. tadi ya. Yes, udah benar-benar atribut yang full, darahnya juga penuh dan free fight sudah mulai dihajar. Tentu saja di arah belakang Rian dan Karat, Wongkokonya juga masih belum mengeluarkan dexternya karena masih move down dan mencoba untuk dibersihkan saja. Ditahan lagi, lethal counter dan Sansia harus hati-hati. Tidak boleh terlalu offside, 4 melawan 5, tidak ada Diki. 50 detik loh, ini udah mulai lama untuk kematian dari seorang Diki. Ya sebenarnya banget. Dan tadinya itu Sans itu ada keputusan yang baik. Kenapa? Karena dia harus tumbangin Diginya. Karena dia tahu ketika Digi tumbang gak ada yang bisa nangkep dia. Benar. Reverse time-nya sudah tidak ada. Dan di arah top lane Anti-Match bakal fokus banget dapetin turret. Onyx Esports membalikan keadaan kali ini. Benar-benar permainan yang luar biasa dari Onyx Esports. Mereka di bawah tekanan, di bawah Benar. pressure dari para pemain Benar. dari tim Geekman. Mereka juga masih bisa memikirkan bagaimana cara bermain dengan baik. Lihat Bukoner bakal coba dipasangkan di arah top lane. Bloodhound udah masuk, tapi dari torrent dan ternyata Doyok masih berkata di arah belakang. Dan Bukan Bam yang biasa lihat dari season sebelumnya, bahkan dari 2 season sebelumnya. Season ini mereka benar-benar menunjukkan perbedaan dari segi gameplay rosternya. Atau mungkin seperti yang kata Ranger
bilang, efek hadirnya Xuan dan juga perubahan roster strategi yang mereka lakukan di season ini benar-benar mulai kelihatan ya. Dari mulai minggu lalu sih. Iya, Ini sekarang bahkan dia lawan yang top tier-nya nih, top leader Top satu, board-nya. Nen. Top lah, iya di benar. langit. Di langit top satunya. Top satu dibuat kewalahan walaupun Nggak. balik lagi seperti kata Ranger Emas. Aku merinding. Walaupun benar-benar dipres habis-habisan, diberi tekanan habis-habisan, tapi Onyx Esports masih bisa untuk nahan. Sabar banget dan merinding. Mereka emang nggak tahu Tahu kenapa merinding? Apa? Geek Fam Iya. is back. Dia selalu bermain di arah late game. Oh iya. Iya kan? Oh my Oh god. my god, gak. Langsung merinding, sumpah. Kalau game 2 benar-benar late game lagi. Ini Fam is bener-bener back, bro. Geek Fam is back. Aku langsung terdiam pas kamu ngomong kayak gitu, kayak langsung Iya loh. merinding. Oh iya ingat. Ingat Ingat gak buat dulu? kalian semua. Zaman-zaman Geek Fam. Yes, masih di tim sebelumnya. Yes. Dengan adanya roster dengan para pemain dari tim Geek Fam ini, mereka terkenal dengan cukup perkasa. Buat kalian yang belum tahu Sobat Mobile Legends, mereka benar-benar adalah para pemain yang bisa dibilang walaupun Spesialis late game lah. iya sama, simpelnya. dan mereka ditakuti kalau ketika di arah Bener, late di game. late game tuh benar-benar ditakuti dan Pernah diakui kan? Diakui kan? Entah bagaimana caranya mereka bisa ngedefend walaupun nggak ada inhibitor turretnya udah pecah semua, tapi mereka di arah late game tuh kuat, benar-benar kuat dan itu hanya Geek Fam doang yang bisa dulu. Dan diakui oleh Yes, para diakui. player loh. Itu diakui. Dan kita para pemain dari tim Onyx Esports kali ini juga sedikit kesulitan. Walaupun mereka bisa memberikan keadaan, bisa memberikan nafas. Tapi Ipin bermain bagus banget. Jujur, ini bukan Ipin yang biasa. Mungkin ini Upin yang main, kita kan gak ada yang tahu. Lihat, bootsnya yang dilewatin. Biasanya Ipin tuh suka ngebuka. Tapi dia tahu ada 2 player kali ini. Sedangkan di arah bottom lane, para pemain dari tim Onyx mereka masih sabar, gak mau terlalu terburu-buru. Udah terlihat kayaknya harus Ipin. Udah ada info, harusnya udah ada shot call yang dilakukan oleh seorang Ipin yang masih menunggu dan memberikan informasi. Ini sudah mulai ada dari Cloud-nya dan dari Cloud-nya juga. Balik lagi dia menahan stacknya, tidak mau kehilangan 50% attack speed dan juga movement speed-nya dari Art of Thievery. Ini yang aku bilang Sangat tadi. bahaya banget. Hati-hati, nggak boleh terlalu dekat sama Diginya. Ada reverse time yang bisa dilakukan oleh seorang Digi. Tapi darah Sunset sudah mulai kehilangan 2 bar lebih dan lebih milih untuk mundur lagi, dapetin untuk buff ya, dapetin darahnya terlebih dahulu dan buffnya juga sudah mulai tebal seperti Siren. Darahnya sudah mulai banyak dan agak sulit untuk dibunuh di arah late game. Oke, ini kalau menurut aku pribadi, Geek Fam tidak boleh melakukan kesalahan satu lagi. Dia nggak boleh ragu-ragu. Either dia komit, fight, atau dapetin lord sekalian. Dan ini, wah emang sih, emang ya mental dari tim Onyx aku akuin benar-benar luar biasa banget di bawah tekanan di ring. Buat ngeriset itu semua dari kejadian awal-awalnya dan bakalan Ipin melakukan gameplay yang luar biasa, dia incer ke arah belakang dan oh bahaya letter counter dan satu hit lagi flicker dan commit. Ini yang aku bilang kunci dari tim Onyx Esports dan harus dilakukan segera karena sudah mulai kehilangan juga 1, 2, 3 bahkan 4 dari Wokokonya yang mulai diincer juga. Oh my god, ini benar-benar bencana kalau kata Ranger Emas karena mereka sudah mulai kehilangan player-playernya, immortality-nya juga akan mungkin dipecahkan dan sebentar lagi mungkin akan wipe out. Wokokonya juga sekarat, immortality pecah dan inilah dia Onyx Esports yang sudah mulai nge-push pelan-pelan. Hanya ada satu gerobak, satu katapult saja di arah tengah mencoba untuk langsung ditempelkan, diajarkan anti-mage sedikit lagi katapultnya bisa ternyata. Tapi langsung udah mulai masuk Wipe dan out. wipe out Gila, dilakukan Onyx. oleh tim Onyx Esports. Onyx Gila. Esports di bawah tekanan, di bawah pressure, masih mampu membalikan Rico. keadaan. Ini Oh dia my